Oke, teman-teman, hari ini kita belajar mengenai asuransi konstruksi. Oke, let's kita samakan pendapat dengan konstruksi. Oke. Apa itu konstruksi? Konstruksi adalah membangun sebuah sarana, fasilitas, bangunan, dan sebagainya. Itu konstruksi. Konstruksi itu terdiri dari berbagai bagian, mulai dari bagian lahannya atau site construction, kemudian mulai membangun persiapan lahan, kemudian mulai mendatangkan peralatan atau material-material yang digunakan untuk konstruksi, dan kemudian juga mulai mendatangkan para pekerja, kemudian juga peralatannya terus mulai bekerja. Nah, konstruksi itu dibangun atas memang sudah dipersiapkan. Pertama pasti ada kebutuhan dulu untuk membangun sarana konstruksi itu. Misalnya konstruksi sipil, bangun jalan, tujuannya adalah untuk melancarkan transportasi di daerah itu. Kalau transportasinya jalan lancar, maka ekonomi masyarakat yang ada di sana hidup atau dapat melancarkan ekonomi negara keseluruhan. Misalnya bangun tol, jalan tol itu kan mahal, rumit, tapi itu penting untuk dibangun karena melancarkan ekonomi. Misalnya sekarang di Jawa jalan tol itu sudah lancar, sudah tembus Jakarta Surabaya, itu sekarang arus barang dan orang itu semakin lancar. Begitu juga unsur lain, bangun sekolah, karena ada kebutuhan buat warga di sekitar bangun sekolah, bangun kantor, bangun pabrik, semakin banyak industri itu pembangun. Nah, untuk membangun itu dari yang belum ada dibangun namanya itu konstruksi, bangun bendungan supaya banyak manfaat bendungan, mengatasi banjir, pembangkit listrik, sama airnya disalurkan untuk pertanian. Konstruksi apalagi kalau kita banyak sekarang energi menggunakan konstruksi dalam bentuk EPC, engineering, procurement and construction. Nah, itu biasanya adalah sarana produksi karena ada unsur engineeringnya. Engineering itu berarti dalamnya ada mesin-mesin, ada pemasangan peralatan listrik dan komponen dan lain-lainnya. Dan biasanya kalau EPC itu bahannya kebanyakan dari besi-besi dan mesin-mesin. Kalau sivil biasanya kebanyakan adalah semen, pasir, batu, dan sedikit besi. Oke teman-teman, itu pembukaannya dulu ya mengenai construction. Nah, sekarang bayangkan saat ini di Bintaro saja kita bisa melihat banyak proyek-proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Oke teman-teman, sudah kebayang ya apa yang kita bicarakan hari ini mengenai konstruksi. Nah, mari kita lihat sekarang aspek resiko dari konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu dari segi resiko itu termasuk resiko tinggi. Beda dengan operasi operasional dari sebuah gedung. Kalau gedung sudah jadi, sudah berdiri, resikonya bisa terkendali karena bangunan sudah selesai, sudah nyambung, sudah desain dengan baik, mesinnya sudah berjalan, terus juga sekarang tinggal menjaga aja operasionalnya. Ya. Misalnya kalau takut kebakar, tinggal perbaiki sarana pembakaran, dilatih orang-orang pemadam kebakaran, kemudian supaya aman dari kebakaran dari luar dan sebagainya. Nah, berbeda dengan pada saat konstruksi. Pada saat konstruksi itu kan semuanya masih bayang-bayang, ya kan? Jadi kalau salah satu persyaratan konstruksi itu ada yang namanya desain gedung itu dibuat namanya oleh arsitektur. Nah, itu para insinyur arsitek itu mendesain gedung. Oke, di atas tanah 1 hektar ini apa yang akan dibangun? Oh, kita akan membangun 2 menara apartemen setinggi 40 lantai. Ya, gambar ada ke kiri kanan kedalaman dari berapa. Kalau 40 lantai itu berarti bawahnya basementnya minimal 3 basement atau 4 basement.
sekalian untuk membuat gedung ini kuat, tahan terdapat 40, tapi juga nanti bisa digunakan untuk parkir. Itu tugasnya arsitek. Terus tanahnya juga diatur, jadi nggak semuanya untuk bangunan, harus dipersiapkan buat taman, buat hobi, buat tempat bermain. Itu kan arsitek. Terus kalau 40 lantai itu terdiri dari berapa kamar nanti dapatnya kalau apartemen? Apa yang disebutnya apa? Berapa unit apartemen? Oh, satu lantai itu dapat 20 unit, jadi kalau 40 jadi 800 unit apartemen. Itu oleh arsitek. Nah, itu faktor juga yang perlu dipertimbangkan tentang risiko dari proyek konstruksi. Nah, kalau tanah lokasinya sudah ada, gambarnya sudah ada, maka proses berikutnya adalah memulai pekerjaan konstruksi. Tapi supaya konstruksinya jadi sesuai dengan yang diharapkan, sesuai pula dengan anggaran yang sudah disiapkan, perlu dicari kontraktor yang terbaik. Maka itu prosesnya seringnya disebutnya tender. Tender proyek ini, itu artinya mereka sudah punya gambarnya, punya desain, sudah punya juga lokasinya. Sekarang mencari siapa kontraktor yang akan membangun ini supaya proyek ini jadi sesuai dengan anggaran. Caranya diseleksi melalui tender. Biasanya diundang kontraktor yang cocok untuk pekerjaan itu. Misalnya kalau EPC, ya sebenarnya klien kita, dengan beberapa klien kita yang ada itu melalui EPC, Wika, Dikaria dan sebagainya diundang. Dia diundang, maka dikasihkan ke mereka, oke, kami membangun ini gambarnya, ini materi yang kami inginkan, ini waktunya berapa, penawaran kalian perlu biayanya. Nah, biasanya buat yang kontraktor juga, pemilik biasanya sudah punya owner estimate. Mereka sudah bayar. Sebenarnya satu lantai ini kita punya budget tuh $20 juta satu tower. 250 juta dolar. Tinggal ditenderkan ke peserta, itu dia nomor berapa? 22, 23 atau lebih besar. Jadi gimana? Oke. Itu prosesnya yang semua kita ikutin. Jadi di situ juga berkaitan construction. Jadi pada saat tender dia perlu apa? Jaminan penawaran. Jadi kontraktor itu pada saat mereka mengikuti tender, itu mereka selalu diminta namanya jaminan penawaran. Jaminan penawaran itu gunanya adalah kalau mereka sudah melakukan penawaran dan owner sudah mempertimbangkan, dan apalagi kalau dia ditunjuk sebagai pemenang, dia harus melaksanakan kontrak itu. Nah, kalau dia nggak melaksanakan kontrak itu, karena kan owner sudah punya jadwal, uangnya sudah disiapin, waktunya target itu tanggal 2 tahun lagi itu ada selesai. 2 tahun itu nanti akan ada event besar di Bintaro, ada Olimpiade misalnya. Pada saat itu selesai, hotel udah selesai, semua tamu bisa nginap di hotel kita, udah ada rencananya. Kalau telatnya, wah, ternyata berapa bulan kemudian eventnya udah selesai, kesempatan untuk mendapat tamu tadi udah nggak bisa. Makanya owner itu memastikan kontraktor itu bekerja sesuai dengan jadwalnya. Nah, sebagai ancaman, sebagai pegangan bahwa si kontraktor itu menyelesaikan sesuatu, maka dibentukkan namanya jaminan tender. Kalau dia mangkir, nggak jadi, ngundurkannya, bisa aja kan dia nggak. Oh, setelah itu bisanya apa tuh? Kalau misalnya nggak jadi, saya salah itu. Wah, sebenarnya kitanya nawar salah nih, harusnya $24 juta. Kita nawarnya 23, udah begini 1 juta nih kalau kita nih. Setelah itu kita mundur aja. Ya, kalau mundur, ya resikonya jadinya dicairkan. Oke, itu tahu. Oke, akhirnya kita lanjut berikutnya adalah kalau proyeknya sudah ada, kontraktornya sudah ditunjuk, maka kontraktornya mulai bekerja sesuai dengan gambar yang sudah ada, sesuai dengan kontrak yang sudah ada. Maka tahap berikutnya kan masih berkaitan dengan kebutuhan asuransinya, jaminan, yaitu jaminan pelaksanaan atau performance bond. Ya. Jaminan pelaksanaan itu juga sama seperti bid bond. Kontraktor yang sudah memenangkan diminta dikontrakkan harus melaksanakan pekerjaan ini, maka diperlukan jaminan pelaksanaan.
biasanya 5% atau 10% dari harga proyek. Ya, ini memang modal tambahan buat kontraktor. Udah menang, udah nyiapin proyek, tapi nyiapin jaminan juga lagi. Ya, 5% dari proyek. Kalau proyeknya berapa tadi, 25 juta dolar, berarti 5%-nya adalah 1,12 juta dolar. Dia harus taruh, kasihkan ke owner, ini loh owner, kalau saya nggak jadi proyek ini, Anda bisa cairkan. Ini punya si owner, penjaminan, ya kan? Dijamin. Ya. Oke. Dan disitulah peluang kita juga, bagaimana kalau kontraktornya itu cash flow-nya terbatas atau yang besar nggak mau, karena dana ini ditahan selama umur proyek. Jadi kalau 1 tahun 2 tahun itu dana 1,2 juta dolar itu diserahkan ke saya sebagai owner misalnya, dan itu dikip oleh saya, nggak saya cairkan juga, dicairkan nanti kalau si kontraktornya itu tidak jadi masalah proyek, itu dicairkan. Oke, itu di sana proyek. Kemudian ada juga kalau perlu minta uang muka dijamin. Oke, sekarang kontraktor sudah ada, berarti sekarang sudah mulai bekerja membangun proyek konstruksi itu. Oke, apa yang dilakukan pertama adalah tahap-tahapnya proyek itu. Pertama adalah namanya site preparation, penyiapan lahan. Nah, biasanya kalau kontraktor tunjuk, kontraktor itu mulai memagari proyek itu. Kita lihat ya, ada lokasi proyek itu dipagar-pagar, tutup-tutup. Itu tandanya proyek itu sudah mulai, kontraktor sudah mau kerja. Jadi pertama dia menandakan bahwa ini lingkup kerjanya, ruang kerjanya seluas itu. Kedua juga supaya menghindari ada orang-orang lain yang tidak berurusan proyek ini masuk. Ketiga adalah supaya barangnya tidak hilang. Itu pertama, namanya rata-rata proyek itu ditutup, dipagarin supaya jelas ini batas wilayahnya. Nah, itu juga nanti berkaitan dengan asuransi kita, public liability. Jadi kalau berada di dalam lingkungan itu disebutnya lingkungan kerja. Di luar itu disebutnya lingkungan pihak ketiga atau umum ya. Site preparation, kontraktor sudah masuk. Nah, kemudian kontraktor akan mulai mobilisasi. Mobilisasi itu ada dua. Mobilisasi itu adalah pengerahan mobilisasi peralatan. Kalau mulai dari fondasi, maka alat yang pertama dikirim biasanya adalah crane sama tiang pancang, hammer, pancang. Alat pancang berupa crane. Ya. Dulu ada alat pancang namanya hammer. Jadi pancang itu diketok. Jadi itu sampai 1 kilo dari lokasi kerja itu suaranya berisik sampai ke kita. Jadi berisik sekali. Kemudian resikonya juga tinggi karena diketok-ketok itu getaran. Rumah, tetangga semua kadang-kadang namanya vibration. Jadi kalau dalam klausul CAR ada vibration, getaran itu salah satunya itu dulu sering. Nah, sekarang teknologinya sudah berubah, sekarang pakai namanya bore fire. Digali di bor. Kalau sudah mulai, biasanya pekerjaan pertama adalah fondasi. Ya, kalau bangunan nih, kalau sipil rata-rata semua proyek pasti ada pekerjaan fondasi. Fondasi itu adalah bagian bawah dari bangunan atau proyek itu. Fondasi itu biasanya akan melakukan penggalian, ya, digali tanahnya itu pakai alat kita namanya ekskavator. Ya, digali. Nah, kemudian sudah digali, baru dimasukin pancang tadi. Yang dulu yang kata saya di box, sekarang pakai di bor. Tinggal pancangnya tinggal didorong. Jadi nggak ada vibration, nggak ada getaran. Oke, itu pertama pekerjaan foundation ya. Nah, fondasi ini penting memastikan bahwa bagian bawah fondasi ini sanggup menahan bangunan yang 40 lantai ke atas tadi. Nah, sekarang di modern building, ya bagian bawah itu sekalian tempat parkir, tempat makan juga dan sebagainya. Jadi bertingkat-tingkat di situ. Jadi foundation itu banyak di situ. Oke. Nah, perlu diketahui juga pekerjaan foundation ini biasanya tidak dikerjakan oleh kontraktor induk, tapi diserahkan ke kontraktor lain. Sebutnya
subkontraktor. Subkon ini tidak berhubung lagi dengan owner, katakan saya ownernya, tapi berhubungan dengan main kontraktor. Oke. Satu lagi yang perlu disampaikan juga, jadi setiap kontraktor itu ada namanya main kontraktor, kontraktor utama, itu istilahnya itu berlaku umum. Jadi kalau kita bicara di proyek, siapa main kontraktornya, artinya siapa kontraktor utamanya. Nah, kontraktor utama ini nanti itu akan membagikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada kontraktor lain, disebutnya subkontraktor. Ya. Tapi di bawah koordinasi dari main kontraktor. Ya, tadi fondasi sudah selesai. Kalau fondasi sudah selesai, maka pekerjaan berlanjut kepada pekerjaan namanya struktur. Itu kalau di sipil, di engineering juga hampir-hampir sama, ya kan? Pekerjaan struktur itu adalah biasanya kalau kita lihat mulainya itu pasti yang dibangun di tengah-tengah itu. Jadi kalau lihat sipil bukan dari pinggir tapi di tengah. Nah, mana bagian tengah. Jadi sebenarnya nanti lama-lama kita juga paham. Jadi pekerjaan selesai itu dulu adalah di tengah itu salurannya lift sama tangga. Dan biasanya itu selalu di tengah, jarang ada di pinggir. Jadi lift, tangga, kamar mandi biasanya ini satu lokasi. Jadi rahasianya begitu buatnya. Jadi ini bagian dari struktur. Jadi pada saat mulai itu dulu, baru ke samping, baru ke samping, baru ke samping. Ya. Jadi biasanya di tengah dulu. Ini yang bagian paling kuat dari gedung dan paling sentral di situ. Baru samping kiri dan sebagainya. Oke, terus sampai atas seperti itu. Dan kemarin kita ada bicara bahwa untuk menaikkan barang itu menggunakan alat namanya tower crane. Ya. Tower crane sehingga tiba-tiba kemarin baru minta 1, sekarang ada 2, ada 3. Nah, sekarang teknologi sekarang bahkan dari dulu kontraktor baru naik 1 lantai selesai itu setelah 1 bulan kering dulu baru naik bentuknya. Sekarang lebih cepat, mungkin seminggu 2 minggu itu udah kering, udah mulai naik. Bahkan kalau di Cina sekarang nggak pakai lagi tunggu kering, dia sistem namanya precast. Apa itu precast? Precast itu adalah beton-beton itu udah dibuat dulu di bawah, jadi nggak dicor di atas, tinggal di atas atau pasang. Jadi kalau sekarang sampai kering, ya, sekarang di Cina di mana modern sekarang kontrak itu, maka di Cina kemarin kan waktu bangun rumah sakit COVID, Cina itu dalam 1-2 bulan udah bikin rumah sakit selesai. Nah itu karena model precast, di bawah dari semen-semen dulu tinggal pasang. Oke, itu saya sampaikan dulu cara pekerjaan, tapi strukturnya tetap harus dibangun ya. Oke, yang dari struktur itu construction. Oke, kalau sudah struktur sudah selesai, maka pekerjaan berikutnya adalah namanya disebutnya ME, Mechanical Electrical. Mechanical Electrical, jadi gedung sudah selesai, maka masuk pekerjaan Mechanical Electrical. Apa saja Mechanical Electrical itu? Yang masang lift. Lift tadi kan lubang pada saat itu baru lubang lift itu baru ada, tapi belum dipasang. Kan lift itu kan pakai mesin, kayak ditarik ke atas. Kemudian eskalator, nanti kalau mall banyak eskalator, pakai eskalator. Kemudian pasang genset, pasang misalnya ada kebakaran, pasang AC. Ya AC-nya kan udah itu AC-nya bisa satu mesin untuk semua. Itu namanya chiller dan sebagainya. Itu pekerjaan ME. Termasuk juga pasang lampu-lampu. Itu pekerjaan ME. Nah itu ada satu lagi. Masang mesin sudah ME itu, maka terakhir ada finishing. Finishing itu facade ya, pasang di depannya, aksesorisnya pasang kaca. Terus sekarang pasang di luar-luar itu udah sekalian finishing, furniture belakang sudah. Nah sekarang kita bicara asuransi construction. Tadi saya sudah sampaikan, berbeda dengan operasional daripada gedung atau pabrik, risiko construction itu tinggi karena
semuanya tergantung dari kepandaian, keahlian, ketelitian dari pekerjaan itu sendiri. Ya. Pertama yang paling menentukan adalah desainnya, arsiteknya. Apa arsiteknya itu benar-benar sudah pas belum? Jangan bikin gedung 40 lantai terus jadi arsitek itu hanya menggambar, tapi juga dia mengatakan kalau 40 lantai ini bahannya ini ya, ukurannya ini. Dia harus bikin gitu. Lantainya ini ukurannya segini, ini segini. Kalau mana ini beratnya segini, sehingga walaupun 40 lantai beratnya sekian ribu ton itu masih kuat. Nah dia harus itu. Oke, jadi arsitektur itu penting banget, arsitek. Jadi juga bikin gambar bagus-bagus, tapi begitu dibangun selesai ambruk. Ya, karena nggak seimbang misalnya. Beratnya terlalu berat, nggak sesuai. Jadi salah satu penting di dalam apapun itu desain. Makanya arsitek itu mahal dan dia harus punya lulus ujian sertifikasi dulu bahwa dia memang bisa menggambar itu. Arsitek itu untuk melindungi nasabahnya atas kesalahan dan kelalaian dia dalam merancang itu, mereka perlu namanya polis asuransi professional indemnity. Kalau desainnya sudah bagus dan qualified, maka yang perlu diakses adalah jenis lokasi pekerjaannya di mana. Itu kita perlu akses juga. Lokasi proyeknya, kalau di tengah di membangun gedung di kota, berarti kita lokasinya di mana. Pertama, tanahnya kuat apa tidak. Kemudian bagaimana surrounding areas-nya, kiri kanannya itu apa. Oh, kiri kanannya sudah ada hotel, sudah ada pom bensin, sudah ada building lain sempit dan sebagainya. Itu perlu dilihat juga risikonya. Ya. Kemudian kalau sudah, baru kita lihat siapa kontraktornya. Apakah kontraktornya ini sudah berpengalaman? Kalau iya, pengalamannya apa saja selama ini? Yang berikutnya adalah kopi kontrak, BOQ, layout, drawing, time schedule, dan sebagainya. Ini perlu data-data ini karena asuransi mau tahu, mau lihat apakah berapa lama gedungnya 24 bulan, kemudian BOQ itu ada bill of quantity. Jadi rincian, jadi fondasi itu berapa biayanya, bikin struktur berapa biayanya, bikin lift dan itu asuransi mau tahu juga pembagian risikonya di sana. Oke, time schedule tadi drawing, drawing itu gambaran itu asuransi juga melihat drawing itu dibuat oleh arsitek. Ya, tiap basement yang drawingnya di mana itu dibuat arsitek. Asuransi perlu data itu. Itu informasi utama yang diperlukan. Nah, kalau informasi sudah itu, maka sekarang kita di LNG sudah membiasakan perlu buat underwriting information. Oke, kalau information Anda sudah, maka kita sekarang bicara mengenai placing slip-nya. Oke, kita mulai membuat placing slip-nya. Oke. Ada dua jenis judulnya, tapi isinya bersama. Ada CAR, ada EAR. Jika dibaca, CAR itu Construction All Risk Insurance, EAR Erection All Risk Insurance. Kalau construction itu semua berlaku, khususnya untuk civil, bangun hotel, bangun mall, bangun jalan, civil work itu menggunakan judulnya CAR, Construction Erection. Ya. Bagusnya kita dua-duanya, CAR, EAR, supaya lebih masuk dua-duanya. Seri judulnya, coverage-nya hampir sama sebetulnya. Okay. Nah, jenis yang lain namanya EAR, Erection All Risk Insurance. Kalau erection itu pemasangan. Jadi misalnya kalau pasang genset itu kategorinya erection. Kalau masang mesin-mesin erection, masang fasilitas namanya erection. Di mana di sana tidak banyak unsur sivilnya. Oke, bikin placing slip erection, construction erection, maka kebayanglah di sana. Makanya kalau lihat itu nama pertama the insured, ya. The insured terdiri dari A, B, dan C dan sebagainya.
Nah, ingat pada saat membuat pricing itu sebaiknya namanya itu dimasukin, namanya joint insured. Biasanya untuk memberikan perlindungan ke semua pihak yang terlibat di proyek itu, kita masukin nama-nama pihak yang berkepentingan, pihak owner, ya, QQ, main kontraktor, QQ subcontractors, QQ consultant, QQ bank kalau diperlukan. Nah, tertanggungnya joint di sana, namanya joint insured. Jadi karakteristik dari polisi ARR itu nama tertanggungnya banyak, dan sebaiknya demikian ya, karena pada saat pembangunan itu banyak sekali pihak-pihak yang terlibat yang perlu kita sebutkan di situ, sehingga kalau pihak-pihak ini mengalami kerugian dan ingin mengajukan klaim, mereka bisa, karena di dalam polisi mereka juga termasuk pihak tertanggung yang bisa mengklaim. Oke, itu joint insured, itu penting. Kemudian perlu juga yang perlu kita ambil adalah description of the work. Jadi pada saat kita menulis the work-nya, kita perlu ada pekerjaannya apa, itu sebaiknya diambil nama lengkapnya. Nah, proyek itu rata-rata ada title-nya, ada judulnya. Jadi selalu dalam kontrak ada title of the project. Jadi bicara mengenai proyek apa. Nah, polis kita juga menggunakan nama itu, supaya nanti pada saat referensinya nyambung. Misalnya apartemen Casablanca Tower 9 itu nama judulnya, maka kita taruh di situ namanya proyek pembangunan apartemen Casablanca Tower 9. Judul itu harus kita pilih, dalam kontraknya ada, jadi jangan berbeda. Oke. Nama kontraknya sudah ada, kemudian pastikan juga period of kontraknya berapa lama. Nah, itu tadi pentingnya di time schedule. Jadi time schedule-nya ada. Sering proyek itu tidak selesai sesuai dengan time schedule-nya, mundur. Kalau misalnya 12 bulan, hari ini tanggal 7 Juni, maka nanti selesai tanggal 7 Juni tahun 2026. Dan biasanya nggak selesai itu, mundur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, masalahnya adalah kalau polis asuransi CR dimundurkan, diperpanjang, itu susah mendapat persetujuan dari asuransi. Apalagi mundurnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Hal yang penting lagi pada saat membuat placing slip, pada saat membuat placing itu adalah memasukin description of work. Itu kita memasukkan all works including design, procurement, jadi di kalkulasi sudah ada. Jadi itu intinya di sana adalah kita ingin pada description of work itu penjelasan adalah semua pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan pembangunan apartemen ini, supaya itu memastikan apapun pekerjaan yang dilakukan di proyek itu terjamin. Nah, kalau kita misalnya tidak pakai all itu, misalnya skopnya foundation kita satu, kemudian struktur kita tulis, kemudian FA kita tulis, terus dari finishingnya kita nggak tulis, pekerjaan lain-lainnya kita nggak tulis. Nah, itu jadi masalah nanti. Loh, kan polisinya tidak menyebutkan pekerjaan ini. Nah, dengan kita membuat all desain sampai semua itu, seperti otomatis semua sudah masuk di dalamnya. Nah, kemudian in connection dengan pekerjaan ini dan sebagainya. Itu wordingnya, kemudian klausulanya 50-an ya. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang asuransi construction all risk atau erosion all risk.